Shalom sahabat GKPS TV, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mari mendengarkan firman Tuhan dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tapi kami ingin disapa melalui firman-Mu yang menjadi pegangan dan pedoman di dalam kami menjalankan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini diambil dari Amsal pasal yang ke-13 ayat 20. Amsal pasal yang ke-13 ayat 20, demikian firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekali lagi saya bacakan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah menonton film yang berjudul Tarzan, di mana dikisahkan ada seorang anak yang dibuang oleh orang tuanya dan dia dipelihara oleh binatang. Di mana yang akhirnya kehidupan Tarzan ataupun sosok yang manusia itu memiliki karakter binatang yang selama ini yang membentuk karakternya, yang selama ini membentuk sifat dari Tarzan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang menarik yang boleh kita lihat di dalam kitab Amsal Salomo pada saat ini, di mana kitab Amsal ini mengingatkan kepada kita bagaimana supaya kita berhikmat, bagaimana supaya kita menjalani kehidupan kita secara khusus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana di dalam kitab Amsal ini Salomo mengingatkan supaya hendaklah kita berhati-hati di dalam pergaulan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 juga dikatakan bagaimana juga Paulus mengingatkan supaya bagaimana kita menjaga pergaulan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusakkan sifat yang baik di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ternyata kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita itu pasti mempengaruhi. Itu pasti mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki karakter di dalam kehidupan kita. Makanya Salomo mengatakan supaya kita bergaul dengan orang yang bijak. Supaya apa? Supaya kita menjadi bijak. Orang yang bijak seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal ini? Kalau kita melihat bagaimana Salomo menentukan orang yang bijak, orang yang berhikmat, itu boleh kita lihat di dalam Amsal 1 ayat 7. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi itulah yang akan menjaga karakter kita. Itu yang akan membawa kita supaya kita juga menjalani kehidupan kita untuk hidup dengan takut akan Tuhan. Sehingga apa? Malang itu tidak menjadi bagian kita. Malang dengan kata lain sederhana, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika orang di sekitar kita seolah-olah membiasakan ataupun seolah-olah tidak ada masalah ketika kita melakukan kejahatan. Ada istilah mengatakan boleh mencuri asal tidak ada yang kehilangan. Padahal sebenarnya firman Tuhan mengatakan kepada kita sebagai orang yang percaya, jangan engkau mencuri. Sehingga itulah yang akan menjadi karakter kita. Itulah yang akan mengarahkan kita di dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita menjalani hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita itu akan penuh dengan sukacita di dalam menjalani hidup kita. Sahabat-sahabat GKPS TV dimanapun berada, di dalam menjalani kehidupan kita, marilah kita tetap menjaga pergaulan kita, menjaga hubungan kita dengan orang yang ada di sekitar kita.
bangunlah hubungan dengan takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita terus mencerminkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Shalom, salam sejahtera, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Engkau mengingatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga setiap perbuatan kami, sehingga setiap perkataan kami, itu benar-benar boleh mencerminkan bagaimana kehidupan yang takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat, dan kami boleh menjadi batu lompatan untuk orang lain, semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jaga kami Bapa, di dalam pergaulan kami dengan sesama kami. Biarlah kami tetap menjalani kehidupan kami di dalam terang firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKP